Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, puji Tuhan, Senin malam hari ini, tanggal 26 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus, kasihnya sempurna. Senantiasa kita ada di dalam perhatian Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Setelah keselamatan yang luar biasa dari Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari, kalau cintanya Yesus luar biasa, belajar kita mencintai Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan cinta kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan semua pujian sesuai dengan Alkitab katakan, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Amin, haleluya. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah nama Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Pada malam hari ini ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan
keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Ku bersyukur semua karena anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang besar. Kami mau setia dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya malam hari ini Bapa, Kau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Senin malam tanggal 26 Februari 2024. Merupakan Senin yang terakhir karena minggu depan sudah bukan bulan Februari tapi bulan Maret. Tapi yang penting penyertaan Tuhan bersama kita. Sebab hati kita melekat dengan Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Atas kemurahan dan anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan dipelihara. Dan sebelum kita berbaring tidur, karena firman Allah berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu Yesus, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tertulis pula di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Bapak Ibu. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan sisi rumahmu selamat, saudara. Hanya di dalam Dia. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Kalau bicara segala kuasa, berarti kuasa Tuhan mengizinkan manusia yang percaya dan taat masuk ke surga. Haknya Tuhan. Demikian sebaliknya, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak diizinkan, sebab surga itu tempat tata Allah, rumah Allah. Firman Allah tadi saya baca, Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan. Karena tema firman Tuhan berkaitan pada malam hari ini, berkaitan dalam Injil Lukas pasal 2. Puji Tuhan, kita tiap malam baca perjanjian baru Bapak ya. Sudah selesai Injil Matius, sudah selesai Injil Markus, sudah selesai, dan sekarang kita masuki Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 20 tentang kelahiran Yesus. Ya, saya mau baca ayat yang pertama demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Wah, terjadi sensus ya, penduduk. Ya, karena kelahiran Yesus mau tahu, karena dapatkan informasi karena ada raja lahir. Maka dengan sensus, inilah pendaftaran yang peristiwa kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kalau kita lihat saudara, dari Nazaret ke Bethlehem itu jauh saudara. Saya sendiri puji Tuhan sudah 62 kali ke Israel, dan dari Bethlehem pergi ke Nazaret itu jauh. Naik bus itu sekitar 1 jam lebih, 1 jam 2 jam. Ini cukup jauh, apalagi jalan kaki. Saya yakin Yusuf ini bersama Maria demikian juga pergi dari kota Nazaret ke kota yang bernama Bethlehem. Bethlehem itu artinya the house of bread ya, rumah roti. Itu jauh saudara ya. Mungkin dia naik keledai ini, masing-masing naik keledai. Tidak tahu berapa jam saudara kalau naik keledai ini ya, supaya didaftarkan yang kelima bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi mereka untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi tentunya kalau kita lihat di sini, dia cari tempat penginapan, saudara. Kalau kita di sini ada hotel, tapi zaman dulu saya yakin beda, saudara. Ya, tapi yang jelas di sini sudah cari di mana ya, di dalam dan dibungkusnya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi artinya mereka tentu sudah cari tempat di mana Yesus akan dilahirkan dari seorang Bunda Maria yang sudah hamil. Tapi Tuhan punya rencana yang sempurna di kandang Bethlehem, di kandang domba-domba. Mari kita baca berikutnya ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar menutupi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Coba ini, karena Yesus lahir, Raja segala raja, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di sini sudah lihat, beda sudah. Kalau Yesus penuh dengan kemuliaan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ada malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, termasuk seluruh suku bangsa ada di muka bumi, karena semua adalah milik Tuhan. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa disebut Kristus Tuhan di kota Daud? Karena Daud adalah raja. Dan Yesus mengatakan keturunan raja. Maka dikatakan keturunan Daud karena dia juru selamat dan dia raja segala raja. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Wah, dahsyat. Mana ada bayi lahir biasa, ada sejumlah malaikat di surga. Enggak ada. Satu-satunya hanya Yesus. Karena apa? Mereka takut karena lahir ini anak raja. Adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Inilah Tuhan. Makanya malaikat berkata, tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bagi kita semua yang diperkenan Tuhan, ada damai sejahtera karena Yesus turun, raja segala raja. Perhatikan berikutnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Coba malaikat kembali ke surga. Kenapa kembali ke surga? Karena Yesus datang dari surga. Dia pencipta segala-galanya. Maka kabar baik, kabar keselamatan diberikan kepada manusia menjadi. Kenapa kok melalui gembala-gembala? Karena sifat gembala, saudara, ya, dia selalu pergi ke tempat, ya, dia pergi ke suatu tempat yang lain supaya apa? Supaya mereka memberitakan kabar kesukaan di mana lahir Kristus di kota Daud sebagai juru selamat umat manusia. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi gembala datang, sudah, ya. Jadi mereka semua datang karena dia menyembah Yesus. Terus berikutnya, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena gembala sifatnya nomaden, dia keliling, dia menyampaikan berita kesukaan, berita keselamatan, berita kebesaran, berita kemuliaan Tuhan, di mana seluruh bangsa yang percaya kepadanya mereka selamat, sudah. Dan berikutnya ayat 19, tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 tentang berita kelahiran Yesus, di mana Yesus sebagai juru selamat, kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan tak terbatas, kuasa Tuhan segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dia sanggup menjelma sebagai manusia. Dan melalui manusia bisa satu sama lain saling berinteraksi. Dan Tuhan itu luar biasa. Sebagai bayi, makin hari makin besar, remaja, dan terbukti kalau dalam Alkitab, umur 12 tahun, Yesus sudah masuk ke dalam rumah Tuhan Bait Allah. Mengajar, saudara. Luar biasa Yesus itu. Dan membuktikan sampai banyak ahli Taurat, para imam, dia bingung mendengarkan berita tentang Yesus. Karena usia masih remaja, tapi luar biasa memberitakan firman. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah firman Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari kita membahaskan kelahiran Yesus. Tuhan punya tujuan. Kelahiran Yesus bukan sekedar kita melaksanakan Natal, tapi di balik itu semua supaya kita tahu bahwa pentingnya kita menjadi anak Tuhan, lahir baru. Jadi kelahiran Yesus dikaitkan dengan kehidupan kita. Setiap kita merayakan hari kelahiran Yesus supaya kita bisa memiliki suatu paradigma yang sama, membawa kepada kita suatu pemahaman, pengertian pentingnya Yesus lahir dengan tujuan supaya kita memiliki juga lahir baru. Sesuatu yang baru terjadi, suatu terobosan terjadi karena manusia supaya selamat kalau hidup di dalam ciptaan yang baru.
Tanpa ciptaan yang baru, nggak bisa masuk surga, saudara. Karena apa? Karena firman Allah berkata di dalam Yukas, dalam Injil Yohanes pasal 3, baru tuh jumpa Tuhan dengan Nikodemus. Apa yang terjadi? Saya mau bacakan. Tanpa kelahiran baru, nggak bisa, saudara. Karena kelahiran Yesus juga dikaitkan dengan manusia harus lahir baru. Bukan hanya Yesus lahir sejarah, terus bukan hanya untuk malaikat Natal, cuma itu aja. Tapi ada maksud yang lebih dalam, dikaitkan dengan kehidupan manusia, supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Lahir baru, tanpa lahir gak bisa. Baca Yohanes pasal 3, 2 kali sampai Yesus berkatakan di ayat 3 dan 5. Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, ku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Tidak bisa, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Rom 8 ayat 23, karena manusia semua jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemudian Allah, sudah tercoreng, saudara. Maka pentingnya perlu lahir baru. Di ayat yang kelima dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke kerajaan. Tidak ciptaan baru, tidak bisa, saudara. Contoh lagi, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, bahwa di dalam Kristus harus ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama harus sudah hilang, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari, melalui firman Tuhan pada hari ini yang berkaitan kelahiran Yesus, membuka kita paradigma yang baru, pengertian pemahaman pentingnya setiap kita orang Kristen harus lahir baru. Sebab tanpa lahir baru nggak bisa. Buktinya nanti langit yang lama, bumi yang lama akan hancur, diganti dengan langit yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru, itu dikaitkan dengan kehidupan kita kekristenan harus menjadikan ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama dibuang, metanoia, bertobat, saudara, supaya karakter sifat lama diganti dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itulah Yesus datang supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Supaya masuk ini kita punya ciptaan yang baru, kita bisa masuk dalam kerajaan yang baru, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati melalui firman Tuhan. Mari dengan kelahiran Yesus, supaya kita menjadi ciptaan yang baru, menyadarkan kita bersama. Mari kita mau hidup yang baru di dalam Kristus. Kita ubah kehidupan yang lama, ganti dengan kehidupan yang baru hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Taat kepada firman Allah. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dengan kehadiran Yesus, manusia harus lahir baru, bukan dengan kehidupan yang lama. Seperti contoh, dulu kita tidak percaya Yesus. Dengan kelahiran Yesus kita percaya Yesus, berarti kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang lama dibuang dengan ciptaan yang baru, karena di dalam Kristus adalah kehidupan yang baru di dalam Dia. Karena begitu Allah cinta kita semua, hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa melalui firman Tuhan tentang kelahiran Yesus, dikaitkan dengan kehidupan kita.
supaya kita menjadi anak Tuhan, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sifat yang lama, karakter lama diganti dengan kehidupan Kristus, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang baru, yaitu hidup di dalam ketaatan, menjadi pelaku firman. Bukti nyata, dulu kita menjadi pelaku dunia di luar Kristus, tapi sejak menerima Yesus, bukan pelaku dunia, tapi pelaku firman Tuhan. Karena menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, karena Yesus lahir untuk kita, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.